Pernah nggak kamu tergoda dengan aroma khas dari restoran Chinese food saat melewati jalan, lalu melihat sepiring koloke ayam asam manis yang tampilannya mengkilap dengan potongan ayam crispy yang disiram saus merah kental yang menggoda? Sekilas terlihat sederhana, tapi begitu dicicipi, rasa gurih dari ayam yang renyah berpadu dengan saus asam manis yang segar langsung meledak di mulut dan bikin susah berhenti makan. Inilah daya tarik utama dari koloke, hidangan yang tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Koloke sendiri merupakan salah satu menu populer yang sering ditemukan di restoran Chinese food, terutama di Indonesia, dengan sentuhan lokal yang membuat rasanya semakin cocok di lidah masyarakat. Biasanya, hidangan ini terdiri dari potongan ayam yang dibalut tepung, digoreng hingga crispy sempurna, lalu disiram dengan saus asam manis yang terbuat dari campuran saus tomat, gula, cuka, dan bumbu lainnya. Namun di balik kelezatannya, banyak orang mengira bahwa koloke adalah masakan yang sulit dibuat dan hanya bisa dinikmati di restoran. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dengan bahan yang sederhana dan langkah yang tidak terlalu rumit, kamu sebenarnya bisa menghadirkan rasa restoran tersebut langsung di dapur rumahmu sendiri. Bayangkan bagaimana menyenangkan rasanya ketika kamu berhasil membuat koloke sendiri, mulai dari menggoreng ayam hingga menghasilkan tekstur renyah yang sempurna, sampai menciptakan saus kental yang mengilap dan menggoda. Proses memasaknya pun bukan hanya sekedar memasak, tapi juga menghadirkan pengalaman. Dari suara ayam yang digoreng dalam minyak panas, aroma bawang putih yang ditumis hingga harum, hingga momen saat saus mulai mengental dan siap menyelimuti ayam crispy dengan sempurna. Semua itu menciptakan sensasi tersendiri yang membuat kegiatan memasak jadi lebih hidup dan menyenangkan. Dalam versi rumahan ini, kita tidak hanya akan membuat koloke sebagai makanan, tapi juga menciptakan pengalaman rasa yang bisa dinikmati bersama keluarga, teman, atau bahkan sendiri di rumah dengan suasana hangat. Dan yang paling menarik, kamu bisa menyesuaikan rasa sesuai selera, lebih manis, lebih asam, atau bahkan lebih pedas. Koloke akhirnya bukan hanya sekedar hidangan, tapi juga sebuah perjalanan rasa yang dimulai dari dapur sederhana dan berakhir di meja makan dengan kepuasan yang luar biasa. Setelah memahami betapa menggoda dan istimewanya koloke ayam asam manis, kini saatnya masuk ke tahap awal yang paling krusial, menyiapkan ayam crispy yang menjadi bintang utama dari hidangan ini. Banyak orang mengira bahwa kunci kelezatan koloke hanya ada pada sausnya, padahal justru tekstur ayam yang renyah di luar dan lembut di dalam adalah fondasi utama yang menentukan berhasil atau tidaknya hidangan ini. Proses ini dimulai dari pemilihan daging ayam yang tepat, biasanya bagian dada, karena teksturnya padat dan mudah dipotong dadu. Saat ayam dipotong, ukuran potongan harus diperhatikan, tidak terlalu kecil agar tidak kering saat digoreng, dan tidak terlalu besar agar matang merata. Setelah itu, ayam dibumbui dengan garam dan merica, sederhana tapi penting untuk memberikan rasa dasar sebelum dilapisi tepung. Disinilah banyak orang sering melewatkan detail kecil yang sebenarnya sangat berpengaruh. Penggunaan telur sebagai pelapis awal yang membantu tepung menempel sempurna di permukaan ayam. Saat ayam sudah tercampur dengan telur, langkah berikutnya adalah membalurnya dengan campuran tepung terigu dan maizena. Perpaduan dua jenis tepung ini bukan tanpa alasan. Tepung terigu memberikan struktur, sementara maizena memberikan efek crispy yang lebih ringan dan renyah. Saat ayam mulai dilapisi tepung, teksturnya berubah menjadi lebih kering dan siap digoreng, menciptakan lapisan luar yang nantinya akan menjadi crunchy saat terkena minyak panas. Proses menggoreng menjadi momen yang paling menentukan. Minyak harus benar-benar panas agar ayam langsung mengunci bagian luarnya, sehingga bagian dalam tetap juicy. Saat potongan ayam dimasukkan ke dalam minyak, suara gemericik langsung terdengar, seolah menandakan bahwa proses kelezatan sedang dimulai. Warna ayam perlahan berubah menjadi keemasan, dan aroma gurih mulai memenuhi dapur. Di tahap ini, kesabaran sangat diperlukan. Jangan terlalu sering membalik ayam agar lapisan tepung tidak rusak. Setelah matang, ayam diangkat dan ditiriskan, memperlihatkan hasil akhir yang renyah dan menggoda. Bahkan sebelum diberi saus, ayam crispy ini sebenarnya sudah enak dimakan begitu saja. Namun dalam koloke, ini baru permulaan. Karena kelezatan sesungguhnya akan muncul ketika ayam renyah ini bertemu dengan saus asam manis yang kental dan penuh rasa di tahap berikutnya. Setelah ayam crispy siap dengan tekstur renyah yang menggoda, kini saatnya masuk ke tahap yang tidak kalah penting, membuat saus asam manis yang menjadi jiwa dari koloke. Disinilah rasa mulai benar-benar hidup dan memberikan karakter khas yang membuat hidangan ini begitu dicintai. Proses dimulai dari hal sederhana, yaitu menumis bawang putih cincang hingga harum.
Aroma yang keluar dari bawang yang ditumis ini langsung memberi sinyal bahwa sesuatu yang lezat sedang dibuat. Wangi gurih yang perlahan menyebar di dapur menjadi pembuka dari saus yang akan menyelimuti ayam crispy nantinya. Setelah itu, saus tomat dan saus sambal dimasukkan ke dalam wajan, menciptakan warna merah cerah yang khas. Gula ditambahkan untuk memberikan rasa manis yang seimbang, sementara sedikit cuka memberikan sentuhan asam yang segar dan tidak berlebihan. Kecap manis bisa ditambahkan sebagai pelengkap untuk memperdalam rasa, membuat saus terasa lebih bulat dan tidak datar. Saat semua bahan ini tercampur dan dipanaskan, aroma saus mulai berubah menjadi lebih kompleks, perpaduan antara manis, asam dan gurih yang menggoda selera, bahkan sebelum dicicipi. Kemudian air ditambahkan untuk menyesuaikan kekentalan, dan disinilah proses penting berikutnya terjadi, penambahan larutan maizena. Saat larutan ini dituangkan perlahan ke dalam saus panas, tekstur saus mulai berubah, dari cair menjadi lebih kental dan mengilap. Kilauan saus ini bukan hanya mempercantik tampilan, tapi juga menjadi tanda bahwa saus siap digunakan. Momen paling ditunggu akhirnya tiba. Ayam crispy yang sudah digoreng dimasukkan ke dalam saus panas. Saat keduanya bertemu, suara lembut terdengar, dan saus langsung membalut setiap potongan ayam dengan sempurna. Proses pengadukan harus cepat namun hati-hati, agar lapisan crispy tetap terjaga meski terlapisi saus. Inilah titik di mana koloke benar-benar lahir sebagai hidangan otoh. Ayam yang awalnya hanya gurih dan renyah, kini berubah menjadi lebih kompleks dengan lapisan rasa asam manis yang menyelimuti setiap bagiannya. Perpaduan ini menciptakan harmoni yang sulit ditolak. Renyah di luar, lembut di dalam, dan kaya rasa di setiap gigitan. Dan disinilah keajaiban koloke terasa. Dari bahan sederhana, tercipta hidangan dengan cita rasa restoran yang bisa dinikmati langsung dari dapur rumah. Saat koloke ayam asam manis akhirnya tersaji di atas piring, ada satu momen yang sering membuat siapapun langsung tergoda. Tampilan ayam crispy yang dilapisi saus merah mengilap, dengan aroma manis gurih yang langsung tercium, bahkan sebelum suapan pertama. Disinilah pengalaman makan benar-benar dimulai. Begitu potongan pertama masuk ke mulut, lapisan luar yang masih sedikit renyah berpadu dengan saus kental yang langsung menyelimuti lidah. Rasa manis dari saus terasa lebih dulu, kemudian diikuti sentuhan asam yang segar, dan diakhiri dengan gurih dari ayam yang juicy di dalam. Kombinasi ini menciptakan sensasi yang seimbang, tidak terlalu manis, tidak terlalu asam, tapi pas di tengah dengan karakter yang kuat. Tekstur menjadi bagian yang tidak kalah penting. Saat digigit, bagian luar ayam memberikan sedikit crunch, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Perbedaan tekstur inilah yang membuat koloke terasa lebih hidup dibanding hidangan ayam biasa. Apalagi jika disantap bersama nasi hangat, saus yang meresap ke nasi menambah kenikmatan tersendiri, membuat setiap suapan terasa semakin lengkap. Dalam setiap gigitan, ada rasa yang terus berkembang. Awal yang manis, tengah yang gurih, dan akhir yang segar. Tidak heran jika banyak orang sulit berhenti makan ketika sudah mulai mencicipi koloke. Bahkan seringkali tanpa sadar, sepiring koloke bisa habis dalam waktu singkat karena rasanya yang begitu nagih. Disinilah kekuatan dari hidangan ini. Sederhana, tapi punya kombinasi rasa yang membuat lidah terus ingin kembali. Selain itu, koloke juga punya keunikan dalam cara menikmatinya. Ada yang suka langsung memakannya saat masih panas, agar sensasi crispy lebih terasa. Ada juga yang membiarkannya sedikit lebih lama, agar saus lebih meresap ke dalam ayam. Semua pilihan itu memberikan pengalaman yang berbeda, tapi tetap sama-sama lezat. Bahkan hanya dari satu hidangan, kita bisa merasakan variasi rasa dan tekstur yang terus berubah. Pada akhirnya, koloke bukan hanya soal rasa enak, tapi juga tentang bagaimana makanan bisa memberikan kepuasan sederhana yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara aroma, tekstur, dan rasa yang menyatu dalam satu hidangan yang begitu menggoda. Di balik sepiring koloke ayam asam manis yang terlihat sederhana, ternyata tersimpan makna yang lebih dalam tentang bagaimana sebuah hidangan bisa menghadirkan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Koloke bukan hanya soal ayam goreng dan saus, tapi tentang proses, kesabaran, dan perhatian pada detail. Dari mulai memotong ayam, membumbui, melapisi tepung, hingga menggoreng dengan suhu yang tepat, semuanya membutuhkan ketelitian agar hasilnya sempurna.
Begitu juga dengan sausnya, yang harus seimbang antara manis, asam, dan gurih. Tidak boleh terlalu dominan salah satu, karena justru keseimbangan itulah yang menjadi kunci kelezatannya. Filosofi ini secara tidak langsung mencerminkan kehidupan sehari-hari, di mana keseimbangan juga menjadi hal penting dalam menjalani segala sesuatu. Tidak hanya itu, koloke juga sering menjadi hidangan yang menghadirkan kebersamaan. Bayangkan sepiring koloke hangat di tengah meja makan, dinikmati bersama keluarga atau teman, ditemani nasi putih hangat dan obrolan santai. Momen seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah letak kehangatannya. Makanan seperti koloke punya kemampuan unik untuk menyatukan orang-orang, membuat suasana menjadi lebih hidup dan penuh cerita. Bahkan ketika dimakan sendiri pun, koloke tetap bisa memberikan rasa nyaman, seolah menjadi hadiah kecil setelah menjalani hari yang melelahkan. Dari dapur sederhana, kita bisa menciptakan hidangan dengan rasa yang tidak kalah dari restoran, bahkan mungkin lebih istimewa. Karena dibuat dengan tangan sendiri. Disinilah nilai sebenarnya dari memasak, bukan hanya menghasilkan makanan, tapi juga menciptakan pengalaman dan kenangan. Setiap kali kamu membuat koloke, kamu tidak hanya mengulang resep, tapi juga mengulang momen, entah itu untuk diri sendiri atau untuk orang-orang terdekat. Dan ketika suapan terakhir habis, biasanya yang tersisa bukan hanya rasa kenyang, tapi juga rasa puas yang sederhana namun dalam. Koloke akhirnya menjadi lebih dari sekadar masakan, tapi juga bagian dari cerita kecil dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kehangatan. Dilvi Fono. Setelah memahami dasar koloke ayam asam manis, disinilah bagian yang paling seru dimulai, bereksperimen dengan berbagai variasi rasa sesuai selera. Koloke sebenarnya adalah hidangan yang sangat fleksibel, sehingga kamu bisa dengan mudah mengubahnya menjadi versi yang lebih unik tanpa kehilangan ciri khas utamanya. Misalnya, jika kamu suka rasa pedas, kamu bisa menambahkan cabai rawit iris atau saus sambal lebih banyak ke dalam saus asam manis. Hasilnya adalah koloke pedas yang punya sensasi nendang di setiap gigitan, cocok untuk kamu yang suka makanan berani rasa. Kalau ingin versi yang lebih segar, kamu bisa menambahkan potongan nanas ke dalam saus. Perpaduan rasa manis alami dari nanas dengan asam dari cuka akan membuat saus terasa lebih hidup dan segar, seperti yang sering ditemukan di restoran Chinese food klasik. Tidak hanya itu, sayuran seperti paprika, bawang bombay, atau wortel juga bisa ditambahkan untuk memberikan tekstur tambahan sekaligus mempercantik tampilan hidangan. Warna-warni dari sayuran ini membuat koloke terlihat lebih menarik dan menggugah selera. Bagi yang ingin versi lebih sehat, ayam bisa diganti dengan dada ayam tanpa kulit atau bahkan diganti dengan tahu atau tempe untuk alternatif yang lebih ringan. Teknik memasaknya pun bisa disesuaikan, misalnya dengan mengurangi minyak saat menggoreng atau menggunakan metode air fryer agar lebih praktis dan rendah minyak. Bahkan ada juga yang membuat koloke dengan gaya modern, seperti menambahkan keju di atasnya atau membuat versi saus yang lebih creamy. Semua variasi ini menunjukkan bahwa koloke bukanlah hidangan yang kaku, melainkan bisa berkembang sesuai kreativitas masing-masing orang. Di dapur rumahan, kamu bebas mencoba berbagai kombinasi rasa sampai menemukan versi yang paling kamu suka. Dan menariknya, dari setiap percobaan itu, kamu mungkin akan menemukan resep khas versimu sendiri yang berbeda dari yang lain. Inilah keindahan memasak. Tidak ada batasan, hanya kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru. Koloke akhirnya bukan hanya resep, tapi juga ruang eksplorasi rasa yang terus berkembang seiring waktu. Dapur. Saat koloke ayam asam manis sudah matang di meja hangat, ada satu hal yang sering membuat hidangan ini terasa lebih istimewa. Momen saat dinikmati bersama orang-orang terdekat. Koloke bukan hanya makanan yang enak, tapi juga hidangan yang mampu menghadirkan suasana hangat dan akrab dalam kebersamaan. Bayangkan sepiring koloke dengan ayam crispy yang masih hangat, sausnya mengilap, dikelilingi nasi putih hangat, lalu disantap bersama keluarga di meja makan sederhana. Uap makanan yang masih mengepul, aroma gurih manis yang memenuhi ruangan, dan suara obrolan santai menjadi kombinasi yang menciptakan suasana nyaman yang sulit tergantikan. Di momen seperti ini, makanan bukan lagi sekedar pengisi perut, tapi menjadi penghubung antar manusia. Setiap orang mungkin punya cara menikmati koloke yang berbeda. Ada yang langsung mencampurnya dengan nasi, ada yang menikmati ayamnya satu persatu, ada juga yang fokus pada sausnya yang kental dan kaya rasa. Semua itu menciptakan dinamika kecil yang membuat suasana makan jadi lebih hidup. Bahkan dalam kesederhanaan, koloke mampu menghadirkan kebahagiaan yang nyata. Tidak perlu restoran mewah atau suasana yang rumit, cukup dapur rumah dan waktu bersama,
hidangan ini sudah cukup untuk menciptakan momen berharga. Menariknya, koloke juga sering menjadi menu andalan saat ada acara kecil di rumah, seperti kumpul keluarga atau makan bersama teman. Rasanya yang disukai banyak orang membuatnya mudah diterima oleh siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan ketika makanan mulai habis, biasanya yang tersisa bukan hanya piring kosong, tapi juga tawa, cerita, dan kenangan kecil yang tercipta selama makan bersama. Bahkan setelah semua selesai, rasa hangat itu masih terasa, bukan hanya dari makanan, tapi dari kebersamaan yang terjadi. Disinilah koloke menunjukkan makna sebenarnya. Lebih dari sekedar hidangan, ia menjadi bagian dari momen sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat dan bermakna. Dining. Jika dilihat lebih dalam, koloke ayam asam manis bukan hanya soal rasa gurih dan saus yang menggoda, tapi juga menyimpan filosofi sederhana tentang keseimbangan dalam hidup. Hidangan ini terdiri dari perpaduan rasa yang berbeda, manis, asam, dan gurih, yang jika tidak seimbang justru akan terasa kurang nikmat. Namun ketika semuanya berpadu dengan tepat, terciptalah rasa yang harmonis dan memuaskan. Hal ini mencerminkan kehidupan sehari-hari, di mana kita juga perlu menjaga keseimbangan antara berbagai hal, antara kerja dan istirahat, antara ambisi dan kesabaran, antara usaha dan menikmati hasil. Koloke mengajarkan bahwa sesuatu yang baik tidak datang dari satu elemen saja, tapi dari kombinasi yang saling melengkapi. Proses memasaknya pun mengandung makna tersendiri. Dari menggoreng ayam hingga mencapai tekstur crispy yang sempurna, kita belajar tentang kesabaran dan ketelitian. Tidak bisa terburu-buru, karena jika minyak belum cukup panas, ayam tidak akan renyah. Begitu juga saat membuat saus, perlu takaran yang pas agar rasa tidak terlalu dominan. Semua ini mengajarkan bahwa hasil yang baik membutuhkan proses yang benar dan perhatian pada detail kecil. Bahkan bahan-bahan sederhana seperti ayam, tepung, dan saus bisa berubah menjadi hidangan istimewa jika diolah dengan cara yang tepat. Ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, hal-hal sederhana pun bisa menjadi luar biasa jika kita menghargainya dan mengelolanya dengan baik. Selain itu, koloke juga mencerminkan fleksibilitas, bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk menikmatinya. Setiap orang bisa menyesuaikan rasa sesuai selera masing-masing, dan justru dari perbedaan itulah muncul keunikan. Sama seperti hidup, kita tidak harus selalu mengikuti satu jalan yang sama, karena setiap orang punya cara dan perjalanan masing-masing. Pada akhirnya, koloke bukan hanya tentang makanan yang enak, tapi juga tentang bagaimana kita belajar dari prosesnya, menikmati setiap langkahnya, dan menghargai hasil akhirnya. Sebuah hidangan sederhana yang ternyata menyimpan pelajaran hidup yang cukup dalam jika kita mau melihatnya lebih jauh. Ada alasan kenapa koloke ayam asam manis sering jadi pilihan banyak orang saat ingin makan enak tanpa ribet. Karena hidangan ini punya kemampuan unik untuk jadi comfort food, makanan yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menenangkan. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, tubuh dan pikiran seringkali butuh sesuatu yang sederhana tapi memuaskan. Disinilah koloke hadir sebagai pelarian kecil yang menyenangkan. Bayangkan pulang ke rumah dalam keadaan capek, lalu mencium aroma ayam goreng yang masih hangat, berpadu dengan saus asam manis yang menggoda. Hanya dari aromanya saja, rasa lelah seakan mulai berkurang. Saat suapan pertama masuk ke mulut, rasa gurih dari ayam crispy langsung terasa, diikuti saus manis dan asam yang menyegarkan. Sensasi ini seperti memberi energi baru yang perlahan mengembalikan semangat. Tidak berlebihan jika banyak orang merasa mood mereka bisa langsung membaik, hanya dengan makan hidangan seperti ini. Koloke memang punya kombinasi rasa yang menghibur, manis yang memberi rasa nyaman, asam yang menyegarkan, dan gurih yang memuaskan. Semua itu bekerja bersama, menciptakan pengalaman makan yang tidak hanya enak, tapi juga menenangkan. Bahkan proses memasaknya pun bisa menjadi terapi kecil. Dari menyiapkan bahan, menggoreng ayam, hingga membuat saus. Semuanya bisa membantu mengalihkan pikiran dari stres sejenak. Dan ketika hasilnya jadi, ada rasa puas yang muncul karena berhasil membuat sesuatu yang lezat dengan tangan sendiri. Koloke juga punya kelebihan lain sebagai comfort food, fleksibel dan mudah disesuaikan. Mau dimakan dengan nasi hangat, atau bahkan dimakan langsung tanpa tambahan apapun, tetap terasa nikmat. Tidak perlu aturan khusus, tidak perlu suasana tertentu. Cukup keinginan untuk menikmati makanan enak. Dan seringkali, justru di momen sederhana seperti ini, kita menemukan kenyamanan yang paling nyata. Koloke akhirnya bukan hanya sekedar hidangan, tapi juga cara sederhana untuk merawat diri sendiri di tengah kesibukan hidup yang padat. Setiap kali kamu memasak koloke ayam asam manis, sebenarnya kamu sedang memulai sebuah perjalanan kecil yang perlahan akan berubah menjadi kenangan. Mungkin di percobaan pertama hasilnya belum sempurna, ayam kurang crispy, saus terlalu encer, atau rasanya belum seimbang. Tapi justru dari situlah cerita dimulai.
Koloke mengajarkan bahwa tidak ada proses yang sia-sia, karena setiap kesalahan kecil akan membawa kita lebih dekat pada hasil yang diinginkan. Seiring waktu, kamu mulai memahami detail-detail penting, kapan minyak sudah cukup panas, berapa lama ayam harus digoreng, dan bagaimana menciptakan saus dengan keseimbangan rasa yang pas. Semua pengalaman itu akan tersimpan dalam ingatan, membuat setiap kali memasak berikutnya terasa lebih mudah dan lebih percaya diri. Menariknya, koloke juga sering menjadi bagian dari momen-momen tertentu dalam hidup. Bisa jadi hidangan ini mengingatkan kamu pada makan bersama keluarga di akhir pekan, atau saat mencoba memasak sendiri untuk pertama kalinya di dapur rumah. Bahkan, aroma khas dari saus asam manis yang sedang dimasak bisa langsung membawa kamu kembali ke momen-momen tersebut, seolah membuka kembali kenangan yang tersimpan. Inilah kekuatan dari makanan. Ia tidak hanya memberikan rasa, tapi juga menyimpan cerita. Setiap orang bisa punya versi koloke yang berbeda, bukan hanya dari segi rasa, tapi juga dari pengalaman yang menyertainya. Ada yang membuatnya saat belajar mandiri, ada yang memasaknya untuk orang tersayang, dan ada juga yang menjadikannya menu favorit saat ingin makan enak tanpa ribet. Semua itu membuat koloke menjadi lebih dari sekadar hidangan biasa. Ia menjadi bagian dari perjalanan hidup yang terus berkembang. Bahkan seiring waktu, kamu mungkin akan menemukan resep versimu sendiri yang terasa paling pas, yang setiap kali dibuat selalu membawa rasa yang familiar dan nyaman. Dan ketika itu terjadi, koloke bukan lagi hanya soal memasak, tapi sudah menjadi bagian dari cerita pribadi yang selalu bisa kamu ulang kapan saja di dapur rumah. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan membuat koloke ayam asam manis. Hidangan sederhana yang ternyata menyimpan begitu banyak rasa, cerita, dan makna di dalamnya. Dari proses awal menyiapkan ayam, menggoreng hingga crispy sempurna, sampai meracik saus asam manis yang seimbang, semuanya mengajarkan bahwa memasak bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang proses yang dinikmati dengan penuh perhatian. Koloke membuktikan bahwa dengan bahan yang sederhana dan langkah yang tidak rumit, kita bisa menciptakan hidangan yang rasanya luar biasa, bahkan setara dengan restoran. Lebih dari itu, koloke juga menghadirkan kehangatan, baik saat dimasak sendiri sebagai bentuk self-reward maupun saat disajikan untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Di balik rasanya yang gurih, manis, dan segar, ada kepuasan sederhana yang muncul karena kita berhasil menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri. Dan mungkin disitulah letak keistimewaannya, bukan hanya pada rasanya, tapi pada momen yang tercipta saat memasak dan menikmatinya. Jadi, kapanpun kamu ingin menikmati makanan enak tanpa harus keluar rumah, koloke bisa menjadi pilihan yang tepat. Mudah dibuat, fleksibel, dan selalu berhasil memanjakan lidah. Tidak perlu sempurna di awal, karena setiap proses akan membawa kamu semakin mahir dan menemukan versi terbaikmu sendiri. Disitulah letak keistimewaannya, bukan hanya pada rasanya, tapi pada momen yang tercipta saat memasak dan menikmatinya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan follow untuk konten masakan enak lainnya yang simple tapi bikin lagi.